Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang menggambar grafik parabola. Nah, namun di sini persamaan parabola kita nggak dikasih tahu, ya, nggak diberikan. Nah, lantas gimana cara kita menggambar grafiknya? Nah, di sini ada informasi tentang tanda dari nilai koefisien A, koefisien B, koefisien C, dan nilai dari D-nya. Ya, maksud tanda adalah nilainya positif atau negatif. Nah, yang jelas nilai-nilai A, B, C, dan D ini mempengaruhi grafik parabola. Oke, kita lihat dulu teorinya. Nah, di sini nilai A, B, C, dan D. Di mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C ini adalah konstantanya, dan D adalah diskriminan. Ya. Oke, yang pertama, ya, pengaruh nilai A, koefisien X kuadrat dalam grafik parabola adalah A negatif, nanti grafiknya itu akan terbukanya ke bawah seperti ini, ya, seperti huruf N katakanlah. Nah, apabila A-nya nanti bertanda positif atau bernilai positif, maka nanti grafiknya terbukanya ke atas, ya, seperti ini, seperti huruf U. Nah, kemudian biasanya kita dari menentukan nilai A, kita akan cek yang C, ya, nggak yang B dulu, tapi yang C, konstanta C. Nah, C ini menandakan perpotongan dengan sumbu Y. Kalau nilai C-nya negatif, berarti motong sumbu Y-nya itu di bawah sumbu X, ya. Artinya C-nya kan negatif, jadi dia di bawah sumbu X motongnya. Kemudian apabila C-nya positif, maka motongnya di atas sumbu X, karena kan positif. Kemudian apabila C-nya 0, maka grafiknya memotong di titik asal. Ya. Atau lebih mudahnya, kalau C-nya negatif berarti motong nilai Y negatif. Kalau C-nya positif, motong nilai Y positif. Tapi kalau C-nya 0, motong titik 0,0 atau titik asal. Nah, kemudian nilai dari diskriminan itu mempengaruhi apa? Nah, diskriminan mempengaruhi perpotongan dengan sumbu X. Nah, apabila D-nya negatif, diskriminan negatif, maka dia tidak memotong kurvanya. Ya, tidak memotong sumbu X, ya, alias kurvanya di atas sumbu X semua atau di bawah sumbu X semua. Kemudian apabila D-nya positif, itu artinya memotong. Apabila D-nya 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X, ya. Nah, yang terakhir baru yang B. Nah, B ini adalah untuk menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu ada di sebelah kiri sumbu Y atau sebelah kanan sumbu Y, ya, atau sumbu simetri ini kan adalah nilai X, ya. Jadi kalau seandainya nilai dari min B per 2A, bukan nilai B-nya, ya, tapi nilai min B per 2A-nya itu negatif, maka nilai X sumbu simetrinya negatif. Artinya garis sumbu simetri ada di sebelah kiri sumbu Y. Apabila nilai min B per 2A-nya positif, maka sumbu simetrinya ada di sebelah kanan sumbu Y, ya, atau nilai X puncaknya itu positif. Apabila 0, apabila 0, maka sumbu simetrinya akan berimpit, ya, dengan sumbu Y. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas, ada 3 soal yang kita bahas, bagaimana kita menentukan grafik parabola tanpa diberikan persamaan parabolanya. Oke, di sini pertanyaan yang pertama, sketsalah grafik parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tapi kita nggak dikasih tahu nilai A, B, C-nya. Hanya diberikan informasi A-nya positif, B-nya 0, C-nya negatif, dan D-nya lebih besar 0 atau positif. Oke, yang pertama adalah yang bisa kita pantau A-nya dulu. Ya, langkah pertama, A-nya positif. A-nya positif berarti grafiknya itu akan terbuka, ya, atau kurvanya akan terbuka ke atas, ya, ke atas. Kemudian kita lihat C-nya. C-nya negatif, maka kurvanya ini akan memotong sumbu Y negatif, ya. C negatif motong sumbu Y negatif. Kemudian D-nya positif. Nah, D-nya positif berarti kurva memotong sumbu X di 2 titik, ya. Motong sumbu X di 2 titik yang berbeda tentunya. Nah, baru kita pantau yang B. Kalau B-nya 0, maka kita lihat sumbu simetrinya. Rumusnya XP, min B per 2A. Karena B-nya 0, jadi min 0 dibagi A. A-nya kan positif. Ya, 0 dibagi positif, ya, tetap 0. Ya. Maka sumbu simetrinya sama dengan 0, artinya dia berimpit dengan sumbu Y. Ya. Jadi berimpit sumbu simetrinya dengan sumbu Y. Oke, coba kita sketsa dengan informasi ini. Ya.
kita lihat sumbu simetrinya dia berimpit dengan sumbu Y. Kurvanya terbukanya ke atas, motong sumbu X, ya, motong sumbu X dan motong sumbu Y negatif. Nah, berarti kurvanya kurang lebih seperti ini, ya. Karena dia sumbu simetri, maka harus simetrinya di sini. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Terbukanya ke atas, ya, motong sumbu Y negatif, ya. Kemudian motong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti itu. Ya, inilah gambar grafik dari yang dimaksud soal. Kemudian kita lanjutkan ke kondisi berikut. Apabila informasinya A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya negatif, D-nya juga negatif, maka grafiknya seperti apa? Oke, coba kita dalami satu persatu. Pertama yang A, A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke atas atau ke bawah. Sorry, ke atas ini ya, bukan ke bawah, sorry. Benar ya, A-nya negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian B-nya, kita ke C dulu ya, B biasanya belakangan. C-nya negatif. Nah, kalau C negatif maka memotong sumbu Y di Y negatif. Ya, motong sumbu Y di Y negatif. Kemudian D-nya, diskriminannya negatif, maka tidak memotong dengan sumbu X. Ya, kurvanya tidak mempotongan dengan sumbu X. Nah, kemudian baru kita lihat dari B-nya, ya, B yang terakhirnya, B negatif, maka sumbu simetrinya dengan rumus min B per 2A, min B, B-nya negatif, dibagi 2A, A-nya negatif. Ya, jadi min dari min bagi min, maka hasilnya pasti min. Ya, karena min bagi min kan jadi plus. Min bagi min plus dikali min jadi min. Ya, maka sumbu simetrinya sama dengan bernilai negatif. Berarti dia ada di sebelah kiri sumbu Y. Atau ya, X-nya negatif, ada di sumbu X negatif. Ya, sumbu simetri di sumbu X negatif. Nah, dari informasi ini coba kita gambarkan grafik parabola yang dimaksud. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Sumbu simetrinya di sumbu X negatif. Nah, berarti kan sebelah sini, sebelah kiri dari sumbu Y ya. Nah, kita coba gambar katakanlah di sini ya. Ini sumbu simetrinya. Kurvanya terbuka ke bawah, berarti seperti ini, ya, terbuka ke bawah. Tapi dia nggak motong sumbu X, ya, berarti ada di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, kemudian motong sumbu X, sumbu Y negatif. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, terbuka ke bawah, simetri di sini, di sumbu X negatif. Kemudian tidak motong sumbu X, dan dia motong sumbu Y negatif. Nah, seperti ini gambarnya kurang lebih. Nah, kemudian soal yang terakhir. Apabila informasinya A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, nah sekarang diskriminannya sama dengan 0. Oke, kita coba seperti tadi, dari A dulu, A-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian C-nya negatif, maka dia berpotongan dengan sumbu Y negatif. Kemudian D-nya sama dengan 0, artinya dia menyinggung ya. Kalaupun berpotongan di satu titik ya dengan sumbu X alias menyinggung. Ya, menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir B-nya positif. Artinya sumbu simetrinya sama dengan min B per 2A, min dari B, B-nya positif, A-nya juga positif. A-nya negatif ini ya, bukan positif. Oke, coba diulang ya. Jadi sumbu simetrinya min B per 2A sama dengan min dari B, B-nya positif, A-nya negatif. Maka kita dapatkan sumbu simetrinya min bagi min jadi positif. Sehingga X-nya ini atau sumbu simetrinya berada di X atau sumbu X positif. Ya, sumbu simetri itu di sumbu X positif. Nah, dari 4 informasi ini coba kita gambarkan grafiknya ya. Yang pertama tentunya kita buat koordinat kartesius. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian kurvanya terbuka ke bawah seperti ini. Motong sumbu Y negatif, berarti motong sumbunya di sini nih, kemudian menyinggung sumbu X. Nah, hanya menyinggung. Sumbu simetrinya ada di X positif. Ya, katakanlah di sini ya, ini kan 0. Nah, ini positif di sini sebelah kanan. Nah, berarti gambar grafiknya bisa kita buat seperti ini. Ini ada yang salah grafiknya, harusnya dia menyinggung ya, sebentar. Oke ya, dengan informasi tadi ya,
Nah, grafiknya harusnya menyinggung sumbu X. Nah, ini sumbu X di sini. Ya, ini sumbu simetri, maka dia menyinggung. Ya, grafiknya akan menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, inilah grafik yang dimaksud ya, terbuka ke bawah, motong sumbu Y negatif di sini. Nah, ini kan sumbu X. Nah, sumbu Y negatif. Kemudian menyinggung sumbu X. Dan satu lagi sumbu simetrinya di X positif. Oke, demikianlah pembahasan bagaimana cara kita menentukan grafik tanpa diberikan informasi persamaannya, hanya tanda-tanda dari koefisien A, B, C, dan nilai diskriminan. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.